24. Baru saja 5 hari atasan kita masuk kerja, malah udah Maret. Haduh, dengan anak manja perut grup pula. Kudengar dia masih kuliah tapi nggak tamat atau nggak diterusin gitu. Cantik sih. Tapi aku yakin pernikahan mereka hanya pernikahan bisnis semata. Ayo, siapa yang berani bertaruh? Kalau sudah menikah, apa mungkin asisten pribadinya itu bakal terus mengekor? Aku yakin, istrinya akan cemburu. Siapa namanya? Lanita. Sederhana, sih. Tapi harus kuakui dia cantik dan menarik. Sedikit saja didandani, kalah saing itu si mempelai wanita. Kalian ngapain repot-repot ngurusin Tuan Sean? Di kantor ini beliau hanya akan datang sesekali. Ini cuma kantor cabang. Tuan Sean tentu saja akan mengelola perusahaan ayahnya. Karyawati di ruangan kantor cabang milik Sean riuh menggosipkan pernikahan Sean. Aku jadi ingin pindah ke perusahaan pusat, bisa tiap hari lihat ketampanan sang pewaris Aka Goldland Realty. Aku juga, pasti gajinya lebih besar, atau mungkin tunjangan-tunjangan yang lain. Susana yang saat itu sedang berada di pantry sedang menyeduh kopi sendiri hanya diam mendengar kasak-kusuk karyawan Sean. Susana selalu membuat kopi sendiri karena buatan orang lain selalu tidak pernah pas di lidahnya. Hari ini Sean seharian berada di ruangannya ditemani Susana dan Lani. Lani diajarkan banyak hal oleh Susana. Lalu diberikan ruangan khusus di luar ruangan Sean. Lani, kerjamu di kantor ini hanya sementara. Jika Tuan Sean pindah ke kantor pusat, kau juga ikut. Ucap Susana. Lalu di sini siapa yang mimpin, Bu? Tanya Lani. Orang kepercayaan Tuan Sean. Jawab Susana. Sementara di rumah, Sharon uring-uringan sendirian. Dia bosan terus-terusan berada di kamar Sean, membaca novel, menonton televisi dan bahkan mengitari rumah Sean hingga kakinya pegal. Bagaimana bisa 2 hari setelah menikah dia malah kerja sampai seharian dan sama sekali dia nggak telepon aku? Sekedar bertanya sudah makan siang atau belum, apakah bosan atau tidak di rumah? Sharon cemberut duduk di atas kasur seraya menyelonjorkan kaki dan bersidekap. Ponsel Sharon berdering. Tertera nomor asing. Sharon enggan mengangkatnya tapi nomor itu terus-terusan menghubunginya. Halo? Ujar Sharon. Halo, sayang. Suara Josh terdengar renyah di seberang telepon. Kamu ngapain telepon-telepon aku pakai nomor baru? Gerutu Sharon. Nomorku kan kamu blokir jadi aku telepon kamu pakai nomor baru. Kekeh Josh. Josh, please. Jangan ganggu aku. Aku sudah menikah. Gertak Sharon. Hello, perjanjiannya tidak begitu, bukan? Meski kamu sudah menikah, kamu bilang masih tetap ingin bermain-main denganku. Sharon mengingat-ingat semua ucapannya pada Josh. Aku berubah pikiran, aku tak mau bermain-main denganmu. Aku hanya ingin jadi istri yang manis untuk Sean. Tidak bisa. Aku mencintaimu, Sharon. Aku tidak mencintaimu lagi. Sharon memutus panggilan secara sepihak lalu mengeluarkan kartu SIM dari ponselnya. Sean melihat pembicaraan Sharon di telepon dengan Josh melalui ponselnya. Sean manggut-manggut setuju dengan sikap Sharon. Dia memang bersikap manis dan bahkan membuang kartu SIM-nya. Oke, akan aku berikan dia hadiah karena sudah tegas menolak ajakan lelaki bocah ingusan itu. Gumam Sean saat sedang sendirian di ruangannya. Sean segera memanggil Susana. Sus, belikan Sharon apa saja yang bisa membuatnya senang. Perhiasan? Tas? Sepatu? Tanya Susana. Itu sudah biasa. Ucap Sean. Tetap tidak biasa jika harganya luar biasa. Sanggah Susana. Sean tampak berpikir. Apakah dengan aku mengajaknya makan malam dia akan senang? Makan malam di mana, Tuan? Sean kembali berpikir. Kenapa kalau kutanya urusan asmara kau selalu bertanya balik? Gerutu Sean. Susana menggaruk pelipisnya. Aku belum berpengalaman soal asmara,
Tuan. Maaf. Cicit Susana. Sean lalu tersenyum jahil. Bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Dimitri? Wajah Susana berubah merah. Tak ada perkembangan apapun, Tuan. Sean senang menggoda Susana, rekan sekaligus asisten setianya. Apa perlu kuatur waktu berdua untuk kalian agar bisa saling memahami satu sama lain? Tawar Sean. Jangan, tidak usah. Aku akan kehilangan kata-kata dan mungkin mendadak amnesia nanti. Aku tak mengenal dirinya atau yang lebih parah aku yang tidak mengenalnya. Ucap Susana cepat. Kau terlalu mendramatisir. Sus, kau belum pernah sekalipun terlibat hubungan asmara dengan seseorang? Selidik Sean. Susana menggeleng. Sean terbahak, merasa lucu dengan asistennya itu. Dan baru dengan Dimitri kau merasakan sensasi perasaan aneh tapi membahagiakan? Sean terus saja menggoda Susana. Wajah Susana sudah semerah tomat. Tuan, bukankah tadi Anda mau membelikan sesuatu untuk Nona Sharon? Kenapa harus membahas Dimitri di sini? Oke, atur saja apa yang menurutmu bagus untuk menyenangkan hati Sharon. Jadi bagaimana? Apa kita makan malam bersama? Double date? Sean masih saja tak berhenti menggoda Susana. Tuan, Anda sepertinya harus segera makan siang supaya ada kerjaan. Saya permisi dulu, mau mengajari Lani. Susana lekas keluar dari ruangan Sean dengan kikuk. Sean masih terbahak melihat Susana yang semakin salah tingkah. Kalau Susana dan Dimitri saling suka, aku akan mengatur waktu agar mereka bisa berduaan. Harus ada yang memulai karena sepertinya tidak ada yang berani memulai. Kakek Sean. Di mobil saat perjalanan pulang ke rumah, Susana yang duduk bersama Sean di kursi belakang memberikan 4 paper bag pada Sean. Ini apa? Tanya Sean. Tas, sepatu, gaun dan 1 set perhiasan untuk nanti makan malam bersama Nona Sharon. Jawab Susana. Lengkap sekali. Sahut Sean hanya manggut-manggut saja lalu dia melirik Lani sekilas yang duduk di kursi depan bersama Johari. Lani, kamu lelah bekerja seharian di kantor? Tanya Sean. Tidak, Tuan. Saya senang karena mendapat banyak ilmu baru di kantor. Jawab Lani seraya mengangguk sopan. Oke, Ged. Saat tiba di rumah, Lani memapah Sean hingga masuk kamar. Jika biasanya dia selalu membantu melepas pakaian yang dikenakan Sean lalu menuntunnya ke kamar mandi. Kali ini Lani hanya cukup menggantar Sean ke kamar saja. Dia enggan membuat Sharon cemburu. Nona, ini hadiah dari Tuan untuk nanti makan malam. Lani memberikan 4 paper bag pada Sharon yang semeringah melihat Sean pulang. Permisi, Tuan. Imbuh Lani pada Sean. Hei, kamu mau kemana? Aku harus melepas baju dan mandi. Hardik Sean. Lani menoleh pada Sharon. Sharon menghela napas. Ya sudah, urus suamiku dengan baik. Aku mau mencoba semua ini. Sharon seketika lupa dengan Sean yang seharusnya perlu bantuannya ke kamar mandi. Dia malah asyik mencoba semua yang Sean belikan untuknya. Saat Lani sudah memapah Sean ke kamar mandi dan menyiapkan bathrobe, dia keluar dan pamit pada Sharon. Nona, aku permisi. Ya. Jawab Sharon singkat sambil mematut-matut dirinya di depan cermin. Wajahnya sungguh tampak bahagia. Tak lama Sean keluar dari kamar mandi, Sharon gegas membantu Sean. Sayang, tadinya aku seharian ini sangat-sangat bad mood karena rindu. Kenapa tak bisa dihubungi? Tanya Sean. Lalu Sharon menceritakan kenapa saat Josh meneleponnya dengan nomor baru. Lalu di mana kartu SIM lamamu? Tanya Sean. Tuh, kubuang ke tempat sampah. Aku mau suruh Yanto beli kartu perdana baru. Buka laci mejaku yang paling bawah. Titah Sean. Sharon segera membuka laci meja tempat Sean makan. Wah, banyak sekali kartu perdana. Seru Sharon.
Ambillah salah satu dan ganti nomor teleponmu. Titah Sean. Oke, tentu saja. Sharon senang karena dia akan terbebas dari teror cinta Josh. Semoga saja kamu konsisten menghindari bocah ingusan itu, Sharon. Karena kalau hanya sekedar pura-pura atau menghindar sementara, aku tak akan segan-segan menceraikanmu. 25. Sharon senang karena hari ini rasa kesal dan bosannya terobati oleh semua pemberian Sean dan juga malam yang romantis. Sean juga memperlakukan Sharon dengan baik dan ramah. Ramah dengan mesra tentu beda, ya. Sharon terus saja mengagumi satu set red diamond pemberian Sean. Sayang, kok kamu tahu aku suka merah? Sharon merentangkan jari jemarinya memamerkan betapa jemarinya yang lentik semakin tampak cantik dihias cincin berlian. Kamu tahu apa warna kesukaanku? Tanya Sean. Sharon terperangah. Dia tidak tahu warna kesukaan Sean. Tapi Sharon segera memasang wajah biasa saja. Apa warna kesukaanmu, sayang? Tanya Sharon. Aku bahkan tahu warna kesukaanmu tanpa harus bertanya padamu. Sean menyuap roti bakar kering dengan tangannya. Lani, kau tahu warna kesukaanku? Tanya Sean pada Lani yang berdiri di belakang Sean. Lani dan satu asisten rumah tangga memang berdiri di belakang Sean untuk memudahkan mengganti menu makan malam. Ungu muda. Lani ingat ada beberapa piyama Sean berwarna ungu muda. Sean tersenyum. Kau tahu rupanya. Sharon terbelalak. Kamu suka warna ungu muda? Ya. What? Lelaki itu biasanya suka warna abu-abu, coklat atau hitam. Ucap Sharon. Sudah mainstream. Aku lebih suka warna ungu muda. Ucap Sean. Sharon melirik Lani dengan sedikit kesal. Lani cepat menunduk tak berani menatap wajah Sharon. Acara makan malam kembali ceria karena Sean tak mau menghancurkan kesenangan Sharon. Pernikahan ini harus membuat Den tenang. Maka tugas Sean adalah menenangkan Sharon. Tapi bagaimana dengan bulan madu? Kalau Sean tidak akan menyentuh Sharon saat bulan madu, Sharon tidak akan tenang. Sayang, sebelum nikah kita akan berbulan madu, bukan? Tanya Sharon. Aku mau ke Swiss. Pinta Sharon. Oke, tapi tidak dalam waktu dekat ini, ya. Aku benar-benar tak bisa meninggalkan pekerjaanku, baru kumulai. Harusnya juga pernikahan kita masih 2 bulan lagi. Ini dimajukan karena papa harus ke Colorado. Ucap Sean. Berapa lama kamu menyelesaikan pekerjaanmu? Tanya Sharon. 1 atau 2 bulan mungkin. Jawab Sean seraya menyeruput minumannya. Lamanya? Sesal Sharon. Karena schedule bebasku memang sesuai dengan tanggal awal pernikahan kita. Pernikahan bisa dimajukan tapi pekerjaanku tak bisa diundur, bersabarlah. Ucap Sean pelan. Baiklah. Sharon menghela napas pasrah. Terima kasih. Kamu manis sekali membelikanku sesuatu dan mengajakku makan malam yang romantis. Meski bukan dinner di hotel berbintang, tapi aku senang. Di mana saja asal bersamamu, aku senang. Sharon tersenyum cantik. Sean pun memberikan senyum ramahnya dan diam-diam melirik Lani yang berjalan masuk rumah bersama asisten satunya. Dinner Sean dan Sharon sudah selesai. Kedua pegawai Sean itu mengerti jika pasangan pengantin muda tersebut perlu waktu romantis hanya berdua saja. Ruang kerja Sean. Sus, menurutmu apa Sharon tahu ada kamera CCTV di setiap sudut rumah ini? Tanya Sean. Aku rasa tidak. Hanya kita berdua yang tahu dan petugas yang memasang CCTV dan Tuan Haji Saka. Ayah tak akan membocorkan tentang CCTV pada Sharon, kan? Susana menggeleng. Aku rasa tidak akan pernah. Mari kita tes besok. Aku akan mengajak Sharon ke sebuah tempat lalu aku tinggal hingga sore hari dan kujemput setelah pulang kerja. Sewa orang yang tidak dikenal Sharon untuk memata-matainya. Susana mengerutkan kening. Untuk alasan apa tes ini?
Tuan, hanya mengetes kejujuran dan kesetiaan Sharon padaku. Sahut Sean. Oh, baiklah. Besok aku akan mengajak Sharon makan siang, kau jemput dia jam 11, oke? Titah Sean. Baik, Tuan. Kamar Sean. Sharon mengganti gaun malamnya lalu mencuci wajah di wastafel. Beranjak ke cermin rias dan membubuhkan krim malam, rutinitas wajibnya tiap malam. Sharon naik ke tempat tidur, dia melirik Sean yang tertidur telentang dan terpejam. Sharon memainkan jemarinya di dada Sean. Tapi Sean diam saja. Sharon meniup telinga Sean, memeluknya serta mengendus halus tengkuk Sean. Tapi yang digoda tetap anteng tidur dengan nyenyak. Sharon kembali merasa kesal. Sejak malam pertama hingga malam ini, Sean sama sekali belum menyentuhnya bahkan untuk sekedar menciumnya pun tidak. Karena kesal, Sharon mematikan lampu meja lalu tidur membelakangi Sean. Siang hari keesokan harinya. Sebetulnya Sharon masih kesal karena setelah makan malam, Sean langsung tertidur pulas dan tak bisa dirayu olehnya. Namun siang ini perasaan Sharon kembali senang karena Susanna secara khusus menjemputnya atas perintah Sean untuk makan siang bersama. Susanna mengajak Sharon ke restoran yang bernuansa alam. Sudah ada Sean di sana. Sharon senang bukan main lalu merentangkan tangan memeluk Sean. Sean membalas dengan baik. Hidangan makan siang sudah tersaji di atas meja. Tapi lalu Sean mendapat telepon penting mengenai pekerjaan. Sharon, aku harus bertemu klien penting sekarang juga. Tempatnya tidak jauh dari sini, mungkin hanya perlu setengah jam saja. Dia harus kembali ke Swedia 2 jam lagi. Sean berkata dengan mimik menyesal. Sharon awalnya kesal, tapi Sean berjanji hanya setengah jam saja. Akhirnya Sharon mengangguk pasrah. Makanlah dulu, nanti aku menyusul. Ujar Sean. Ya, aku menunggu saja. Tapi kalau lebih dari setengah jam, aku makan duluan. Sahut Sharon. Oke, terima kasih, ya. Sean pergi dipapa oleh Susanna. Tinggallah Sharon yang sedikit cemberut memandangi hidangan di atas meja. 15 menit berlalu, 20 menit, 30 menit hingga 45 menit Sena belum juga muncul. Ponselnya tidak aktif. Namun tak berselang lama, Sean meneleponnya. Sharon, aku minta maaf. Aku harus kembali ke kantor. Ada urusan mendadak. Kau makan siang sendirian tak apa-apa. Akan aku transfer sejumlah uang untukmu shopping agar kesalmu hilang. Ucap Sean dengan nada suara seolah-olah menyesal. Nanti Susanna aku suruh ke sana untuk menjemputmu. Tidak usah. Setelah makan aku mau langsung shopping, mungkin naik mobil online. Jangan kirim Susanna atau sopirmu jauh hari. Aku sendiri saja. Tolak Sharon antara senang dan kesal. Sharon mendesah dan menghela napas pasrah. Sebuah kamera tersembunyi merekam Sharon mengganti kartu SIM baru dengan kartu SIM lama. Lalu Sharon menghubungi seseorang. Jas, bisa kamu ke restoran Sindang Hiula? Aku sendirian dan bosan. Hening sejenak. Ya aku mau tak mau harus menjadi istri yang manis karena banyak CCTV di rumah Sean. Aku pernah diperingati seseorang jika di rumah Sean banyak CCTV. Mana tahu di kamarnya juga ada. Papar Sharon. Sudah kamu kesini aja lalu temenin aku shopping? Panggilan diakhiri. 25 menit kemudian, Jas sudah muncul di depan Sharon. Tidak kuat bukan berjauhan denganku? Ayo, makan! Titah Sharon. Keduanya makan dengan lahap semua hidangan di atas meja. Tanpa mereka tahu ada seseorang yang berada tak jauh dari mereka sedang merekam aksi keduanya. 26. Sharon termenung di atas kasur. Kali ini kasurnya di rumah Dane, di kamarnya sendiri. Dia masih memikirkan siapa gerangan yang memberinya kertas peringatan jika di rumah Sean banyak terdapat CCTV. Dia bingung harus bicara dengan siapa orang yang dia percaya. Kalau dia mengadu pada Dane, Dane tentu saja memihak pada Sean dan memintanya menjadi seorang istri yang manis. Pintu kamar Sharon diketuk. Masuk! Ucap Sharon.
Omah masuk membawakan segelas jus semangka kesukaan Sharon. Letakkan saja dulu di meja. Titah Sharon masih dengan wajah gundah. Omah melirik Sharon sekilas. Dia bisa melihat kegundahan di wajah Sharon. Maaf Non Sharon kesini menginap. Tanya Omah. Enggak, nanti sore aku kembali ke rumah Sharon. Aku kesini hanya membawa beberapa barang yang gak sempat aku bawa. Sharon mendesah dan menyugar rambutnya. Omah memberanikan diri duduk di tepi tempat tidur seraya memijat kaki Sharon. Nona kelihatan gundah. Tanya Omah perhatian. Sharon cemberut. Dia melihat Omah seksama. Entah kenapa dia ingin bercerita pada Omah. Omah, aku dikasih peringatan oleh seseorang. Katanya aku harus hati-hati di rumah Sean karena banyak CCTV. Masalahnya pegawai di sana tak ada yang tahu tentang CCTV, bahkan Sean juga hanya mengernyit dan menggeleng. Entah CCTV yang bagaimana yang dipasang, memang aku tak menemukan CCTV di sana. Kalau aku mencari tahu, bagaimana kalau benar dan ada yang melihat aku sedang mencari-cari di mana letak CCTV itu terpasang? Omah tersenyum. Ikuti saja isi pesan itu, Non. Berarti ada orang dalam yang ada di kubu Nona Sharon. Omah semakin semangat memijat kaki Sharon. Kubu aku? Maksudmu? Menantu Nyonya Din itu bukan orang sembarangan, tak bisa melihat pula. Tak mungkin mereka tidak waspada. Penyakit orang kaya biasanya selalu curiga pada semua orang. Apakah yang dekat dengan mereka itu tulus atau tidak? Ucap Omah. Aku orang kaya, uang mamaku banyak. Tapi aku tak pernah berpikir orang yang dekat denganku itu tulus atau tidak. Biasa saja. Tepis Sharon. Berarti Nona Sharon gid? Omah mengacungkan jempol tangannya sambil tersenyum mantap. Sharon pun ikut tersenyum. Kira-kira siapa ya yang bisa aku andalkan di rumah Sean? Gumam Sharon. Omah tersenyum. Nanti akan ketemu dengan sendirinya, Non. Jalani saja menjadi seorang istri pewaris tunggal pengusaha Aji Saka. Keke Omah. Lagi-lagi Sharon tersenyum. Omah memang sejak dulu selalu menyemangatinya. Seringkali jika Din memarahinya, Omah selalu membelanya. Baiklah, aku harus memilah-milah barang yang mau aku bawa ke rumah Sean. Omah bantu aku, ya? Pinta Sharon. Baik, Non. Omah bersemangat membantu anak majikannya itu. Lanita sedang menata baju Sean yang menumpuk di single sofa. Baju yang masih berbandrol. Lama sekali Lani membereskan baju-baju tersebut. Dia sendirian di kamar Sean karena Sharon sedang berada di rumahnya dan Sean berada di ruang kerjanya. Apa? Kemeja begini saja harganya 12 juta? Lani menggeleng berkali-kali. Dibulak-baliknya kemeja seharga 12 juta tersebut. Lani menempelkan kemeja ke pipinya. Bahannya memang adem dan lembut, sih. Bahan premium mungkin, ya? Guman Lanita tak henti-henti berdecak. Semua bandrol baju yang menumpuk dilepas dengan hati-hati oleh Lanita dan sebelum dilipat, Lani mengamati setiap helai baju dan celana Sean dengan seksama. Jika ada yang harganya fantastis, Lanita akan terbelalak dan lama sekali mengamati baju tersebut. Berkali-kali pula dia menggeleng. Saat semua baju terlipat dengan rapi, semua bandrol dia kumpulkan lalu Lanita meraih ponsel. Di totalnya seluruh bandrol baju dan lagi-lagi Lani terbelalak. Ya Allah! Ya Tuhanku! Tuan Shan membeli semua ini nyaris 400 juta? Hanya baju-baju yang tak seberapa banyaknya ini? Lanita memijat pelipisnya. Dia mengantongi semua bandrol dan menghafal baju mana saja yang harganya sekian-sekian. Lalu memasukkannya ke lemari. Tuan Shan memang menyukai warna ungu muda. Kebanyakan piyama dan pakaian dalam serta kemejanya warna ungu muda. Selera yang aneh untuk seorang pria. Ungu muda. Lanita terkikik melihat-lihat koleksi baju Sean. Ditatanya dan dibereskannya kamar Sean dengan sempurna. Saat dia menyeka kaca tempat koleksi jam tangan Sean, Lani sama sekali tidak tertarik. Dia tahu harga satu jam tangan Sean, justru karena dia tahu, Lanita menyeka kaca hati-hati,
takut pecah. Setelah semua beres, Lani membuka pintu kaca menuju balkon. Dia berjalan ke balkon, lalu merentangkan tangan dan menghirup udara bebas dengan rakus. Lalu menengadah ke langit dan terpejam, mensyukuri pekerjaannya dengan gaji besar, mensyukuri kebaikan Sean padanya. Lanita masuk kembali ke kamar dan menutup pintu kaca balkon dengan rapat dan menguncinya. Dia melihat seluruh isi kamar Sean, pekerjaannya tampak sempurna. Lanita keluar kamar dengan lega. Lanita tak tahu jika semua aktivitasnya di kamar tak luput dari pantauan Sean. Sean hanya senyum-senyum senang melihat kepolosan Lani yang selalu terbelalak melihat harga yang tertera di bandrol baju. Terbahak-bahak saat Lani dengan penasaran menjumlah total harga semua baju yang dibeli Sean. Lalu terharu melihat kerja Lani yang tidak silau dengan barang-barang mahal di kamar Sean. Entah itu lukisan, jam tangan, perhiasan-perhiasan Sharon dan koleksi benda-benda kecil lainnya yang terdapat di dalam lemari khusus. Justru Lani tampak memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Sean semakin merasa tak ingin kehilangan Lani. Tak ingin jika Lani sampai berhenti kerja. Maka dia menelepon Lani saat itu juga. "Halo, Lani. Kamu sedang apa?" tanya Sean. "Saya baru saja membereskan kamar Tuan. Sekarang mau ke panci. Mau melihat menu baru Dimitri. Bukankah Tuan ingin pencuci mulut nanti jam 7 malam? Besok kamu boleh libur dan berkunjung ke rumah sakit. Kamu juga boleh menginap di sana beberapa hari, temani ibumu." Hening. "Lani, kenapa diam?" Tuan, saya boleh menginap di rumah sakit?" "Ya, menginaplah selama 3 hari. Kamar ibumu kamar VIP, ada sofa panjang untuk kamu tidur, AC, televisi, kulkas, kamar mandi di dalam. Nanku kirim makanan agar kamu tidak usah keluar-keluar. Aku tak mau ambil resiko kamu diculik lagi. Nikmati kebersamaanmu bersama ibumu selama 3 hari dan bersantailah." Sean tersenyum senang mendengar suara Lani begitu senang karena dia mengizinkannya menginap di rumah sakit menemani ibunya. "Tapi, Tuan, siapa yang akan mengurus Tuan di sini?" tanya Lani. "Ada Sharon dan Susanna dan yang lainnya. Sharon sesekali harus belajar mengurus suaminya," sahut Sean. Lani terdengar lega dan kembali berterima kasih. "Kamu diantar jemput jauh hari? Ya. Ingat, jangan keluar dari rumah sakit. Makanan pun kamu bisa pesan online. Aku juga akan mengirim makanan buatan Dimitri dan mengantarnya ke sana," pesan Sean sekali lagi. "Tuan, Anda baik sekali. Terima kasih banyak," ucap Lanita. Sean menghela napas lega karena Lani terdengar senang sekali. Susanna berdehem. "Aku kapan libur, ya?" tanya Susanna. "Kau mau liburan bersama Dimitri? Tenang, aku akan mengatur waktunya. Masalahnya jika kamu libur dan pergi-pergian, aku kesusahan," ucap Sean. "Setergantung itu aku padamu, Sus." Susanna hanya menghela napas dan mengelus dada. "Jangan seperti orang yang teraniaya. Bukankah banyak waktu bersantaimu di rumah ini?" Ya, aku tak akan menghilangkan kenikmatan itu," jawab Susanna pasrah. "Tapi Tuan, maaf mengenai rencana Tuan menguji kesetiaan Nona Sharon, apa itu tidak memberikan peluang untuk Nona Sharon berkhianat? Kalau dia memang tulus dan setia, meski ada peluang, dia tetap akan setia. Bukankah benar begitu?" tanya Sean. Susanna hanya manggut-manggut tipis. "Tuan, Anda mengizinkan Lani menginap 3 hari, apa Tuan nanti tidak uring-uringan? Aku lagi nanti yang akan kena getahnya." Sean diam. "Ya resiko, kamu digaji besar memang harus mau juga menghadapi aku yang uring-uringan," kekeh Sean. Susanna kembali menghela napas pasrah dan mengelus dadanya. "Tenang saja, aku akan membuat jadwal agar kamu bisa dekat dengan Dimitri." "Tuan," panggil Susanna. Apa menurut Tuan, Dimitri menyukaiku?" Sean terbahak keras mendengar pertanyaan Susanna. "Akhirnya kau mengakui menyukai Dimitri?"
Sean memegangi perutnya kegelian melihat Susanna cepat-cepat meninggalkan ruangan dengan misuh-misuh tak jelas pada tuannya sendiri. 27. Sepeninggal Susanna yang misuh